Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Sepatuan dengan NIM 33322000043 dari Untirta Fakultas Teknik Elektro, yang saya mengambil mata kuliah Elektronika Daya kelas C pada semester pendek. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyiarah satu fasa, penyiarah daya satu fasa, AC to DC converter. Untuk sebelum masuk ke dalam penjelasan, di sini saya akan memberitahu bahasannya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penyiarah. Terus yang kedua, penyiarah, ini terbalik. Mesti yang kedua tentang penyiarah setengah gelombang satu fasa, terus yang ketiga itu penyiarah gelombang penuh satu fasa, terus yang keempat itu kesimpulan. Oke, yang pertama tentang penyiarah. Definisi. Secara umum, rangkaian penyiarah daya didefinisikan sebagai rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah sumber tegangan listrik AC menjadi tegangan listrik DC. Rangkaian penyiarah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber tegangan listrik input, bentuk gelombang output, dan beban pada rangkaian. Berdasarkan sumber tegangan input, rangkaian penyiarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, penyiarah daya dengan sumber tegangan AC satu fasa, dan yang kedua itu penyiarah daya dengan sumber tegangan AC 3 fasa. Terus berdasarkan bentuk gelombangnya, rangkaian penyiarah dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu penyiarah setengah gelombang atau half wave rectifier, terus ada yang penyiarah daya gelombang penuh, full wave rectifier. Lalu yang ketiga, berdasarkan bebannya, rangkaian penyiarah dapat dibedakan menjadi satu, penyiarah daya beban R, dan yang kedua itu penyiarah daya beban RL. Nah, pada penyiarah daya ini, kita akan mengubah listrik AC, inputan itu berupa listrik AC dengan sinyal sinusoidal menjadi outputannya berupa tegangan DC yang konstan. Terus rangkaian penyiarah daya suatu fasa, satu fasa merupakan rangkaian penyiarah yang sumber masukannya adalah listrik satu fasa. Rangkaian penyiarah satu fasa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyiarah setengah gelombang dan penyiarah gelombang penuh atau full wave rectifier. Rangkaian penyiarah biasanya komponen utamanya berupa dioda yang digunakan sebagai saklar atau switching dan pengubah atau converting, di mana memanfaatkan sifat dioda yang dapat mengalirkan arus ketika dibias maju dan akan memblok arus ketika dibias mundur. Dengan sifat dioda yang seperti itu, maka dioda dimanfaatkan sebagai penyarah atau rectifier. Selain itu, dioda mempunyai tegangan barrier. Untuk dioda silikon itu 0,7 volt dan germanium itu 0,3 volt. Nah, di sini yang warna hitam ini adalah gambar dioda pada keadaan real. Untuk yang di atasnya itu adalah simbolnya, ada anoda dan katoda. Next. Yang kedua itu, di sini saya akan menjelaskan penyarah setengah gelombang satu fasa. Nah, sebelum masuk penjelasan, di sini saya akan menjelaskan teorinya dulu. Rangkaian penyiarah satu fasa setengah gelombang merupakan rangkaian penyiarah daya yang paling sederhana, di mana hanya terdiri atas satu dioda. Rangkaian penyiarah setengah gelombang biasanya digunakan untuk beban-beban DC yang tidak membutuhkan kestabilan tinggi, seperti untuk catu daya lampu indikator pada rangkaian elektronika. Kelemahan rangkaian ini adalah bentuk gelombang DC yang dihasilkan kurang halus, sehingga untuk menghaluskan diperlukan filter kapasitor dengan kapasitor yang besar. Adapun kelebihan dari rangkaian ini hanya membutuhkan satu dioda, sehingga lebih hemat. Nah, ini ada bentuk rangkaian, ini rangkaian penyiarah setengah gelombang atau half wave rectifier. Ini digambar di software PESIM. Di sini dengan inputan frekuensinya itu 60. Terus ada satu dioda di sini, lalu di sini ada ammeter untuk mengukur arus output, lalu di sini ada R1 sebagai beban dengan nilai 100 k ohm, lalu ada di sini ada voltmeter untuk mengukur tegangan output. Nah, di sini di sebelah
kanannya ada bentuk gelombangnya, gelombang input, yaitu bentuknya gelombang sinusoidal. Kenapa berbentuk sinusoidal? Karena gelombang AC memang bentuknya sinusoidal seperti ini, ada puncak, ada lembah. Lalu di sini ada bentuk arus output, lalu ada juga bentuk tegangan output. Nah, tegangan output di sini, kalau diperhatikan, hanya ada pada siklus positif. Sedangkan siklus yang negatifnya hilang atau diblok. Kenapa demikian? Karena pada gelombang AC itu kan bolak-balik, ada siklus positif, ada siklus negatif. Nah, ketika siklus positif, maka dioda itu dibias maju sehingga apa namanya, arus yang mengalir dari anoda ke katoda itu ada untuk menuju ke beban. Nah, ketika siklus negatif, dioda itu kan seperti dibias mundur, dia itu ngeblok, arus nggak bisa lewat, makanya terpotong di gelombang negatifnya kayak gitu. Yang next, penyiarah, masih penyiarah setengah gelombang yang kayak tadi. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk gelombangnya itu yang warna hijau, yang sebelah kanan ada VRMS, Vmax, ada VPP. Jadi VRMS itu adalah tegangan yang nanti terbaca di multitester, itu VRMS. Kalau Vmax itu tegangan maksimum, kalau VPP itu tegangan peak to peak dari puncak ke lembah kayak gitu. Nah, untuk penyiar setengah gelombang itu, untuk mencari VRMS, rumusnya itu Vin dikurang VD. VD itu tegangan barrier dioda dikali 50%. Nah, VP-nya, untuk mencari VP itu rumusnya VRMS dikali akar 2. Dan untuk mencari VDC, itu rumusnya VP dikurang V dioda atau tegangan barrier dioda per pi. Contohnya, di sini ada kasus VRMS-nya itu 55 volt, terus VD-nya itu 0,7 volt, yaitu dioda silikon. Nah, kita cari VP-nya dulu dengan cara mengalihkan VRMS dengan akar 2. VRMS-nya itu kan 55, dikali akar 2 itu jadinya hasilnya 77,78 volt. Lalu kita cari VDC-nya. VDC-nya itu VP dikurang V dioda per pi. VP-nya itu 77,78 dikurang V dioda 0,7 karena silikon dibagi pi, pi-nya itu 3,14, maka didapatkan tegangan outputnya itu 24,55 volt. Itu untuk penyiar setengah gelombang. Ini tanpa filter kapasitor. Nah, berikutnya ini penyiar setengah gelombang dengan filter kapasitor. Sebenarnya untuk rangkaiannya masih sama aja kayak tadi, cuman ditambahkan kapasitor yang diseri dengan R beban. Nah, kapasitor di sini nilainya adalah 10 mikrofarad. Untuk cara kerjanya masih sama, yaitu ketika siklus positif, maka harus diloloskan karena dioda itu mengalami bias maju, dan ketika siklus negatif harus diblok karena dioda itu dibias mundur. Tapi jika kita perhatikan di sini untuk Vout dan Iout-nya itu berbeda, di mana pada Vout-nya itu tegangannya lebih halus, beda yang sebelumnya. Sebelumnya itu bukit, terus kosong, bukit lagi, terus kosong lagi, bukit lagi. Nah, kalau di sini tuh kan rata. Sebenarnya ini nggak rata sih kalau di zoom. Masih agak, apa namanya, ada lembah-lembah tapi kecil-kecil gitu. Nah, ini lebih rata dikarenakan kapasitor. Kapasitor di sini fungsinya itu sebagai filter. Kenapa bisa demikian? Karena ketika dioda dibias maju, arus akan masuk ke beban. Selain arus masuk ke beban, arus juga akan masuk ke kapasitor. Nah, di kapasitor itu akhirnya membentuk muatan. Nah, ketika kapasitor itu tegangan yang tersimpannya itu, muatan yang tersimpan itu udah sebesar dengan tegangan input, maka
dioda tuh akan dibias mundur. Nah, tegangan atau muatan yang ada di kapasitor itu akan diturunkan. Nah, sehingga itu tegangan pada outputnya itu lebih stabil atau lebih halus kalau kita lihat dari bentuk grafiknya. Beda sama yang sebelumnya, kayak gitu. Itu faktor kapasitor sebagai filter. Jadi bisa kapasitornya ngecas dan kapasitornya di satu kondisi juga discharge atau melepaskan muatan. Oke, next. Nah, di sini ada contoh perhitungan secara matematis. Oh iya, di sebelah kanan ada grafik warna hijau. Di situ kita bisa lihat yang kurva warna biru itu adalah tegangan ripple. Dan yang kurva warna merah itu bentuk asli dari tegangan output tanpa filter. Ketika dikasih filter kapasitor, maka bentuk gelombangnya itu seperti yang kurva biru, kayak gitu. Nah, maksudnya dari tegangan ripple itu apa? Jadi tegangan ripple itu kayak pembanding antara tegangan ripple dengan tegangan DC. Sebenarnya bukan tegangan ripple, tapi faktor ripple. Faktor ripple itu kayak perbandingan antara tegangan ripple dengan tegangan DC yang dihasilkan. Nah, di sini kita bisa menghitung secara matematis ketika penyaras setengah gelombang dikasih filter kapasitor. Rumusnya masih hampir sama untuk Vp-nya. Nah, cuman bedanya di sini ada V ripple atau tegangan ripple. Itu rumusnya Vp atau tegangan maksimal atau tegangan puncak dibagi FRC. F-nya itu frekuensi, R-nya itu resistansi, dan C-nya itu kapasitansi. Nah, VDC-nya itu rumusnya Vp dikurang V ripple dibagi 2. Nah, ada contoh kasus di mana VRMS-nya itu 55 volt dengan VD silikon yaitu 0,7 volt, terus R-nya itu 100 k ohm, terus C-nya itu 10 pangkat minus 5 farad, dan F-nya itu atau frekuensinya itu 60. Nah, di sini sekarang kita disuruh mencari VDC-nya. Nah, pertama-tama kita cari Vp-nya dulu. Vp-nya itu 55 dikali akar 2, yaitu 77,78. Lalu kita cari V ripple-nya. V ripple itu rumusnya Vp dibagi V FRC. F-nya Vp-nya itu 77,78 dibagi F itu 60 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 1,3. Nah, VDC itu, maka VDC dapat kita ketahui 77,78 dikurang 1,3 per 2. Hasilnya adalah 77,13 volt. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, tegangan output yang dihasilkan itu lebih besar, yaitu sebesar 77 volt. Beda sama penyarah yang setengah gelombang tanpa filter sebelumnya. Itu kan yang dihasilkan cuma 24 volt. Padahal data yang dimasukkan sama. Jadi tujuan kapasitornya itu untuk menghaluskan tegangan, kayak gitu. Lalu yang ketiga itu ada penyarah gelombang penuh satu fasa atau full wave rectifier. Nah, untuk gelombang penuh ini kelebihannya itu pada penyarah satu fasa, jika dibandingkan dengan penyarah setengah gelombang satu fasa, itu adalah tegangan dan arus keluaran relatif lebih baik dengan ripple yang lebih kecil. Selain itu, tegangan output yang dihasilkan juga lebih besar jika dibandingkan dengan rangkaian penyarah setengah gelombang. Pada aplikasinya, rangkaian penyarah gelombang penuh bisa dibebani dengan beban yang bersifat resistif seperti lampu pijar, lampu LED, dan pemanas. Selain beban resistif, terkadang rangkaian penyarah ini juga diberi beban yang bersifat resistif dan induktif. Nah, di sini ada penyarah gelombang penuh. Ini dioda jembatan atau bridge. Dia memakai 4 dioda. Jadi pada penyarah gelombang penuh ini, siklus positif dan siklus negatif sepenuhnya diloloskan. Beda sama penyarah setengah gelombang yang hanya meloloskan siklus positif. Nah, cara kerjanya itu
ketika A lebih positif daripada B, maka arus dari A akan mengalir ke D1, masuk ke beban R1, lalu masuk lagi ke D2, dan masuk ke B. Seperti itu. Bisa dilihat di panah, panah yang warna biru, itu untuk siklus ketika A lebih positif daripada B. Nah, ketika B lebih positif daripada A, maka arus akan mengalir dari D4 masuk ke R1 beban, lalu dari beban keluar masuk ke D3, lalu masuk ke A. Kayak gitu. Jadi itu dia kerjanya ganti-gantian. D1 dengan D2 bareng, dan D3 dengan D4 kerjanya juga bareng. Nah, tegangan inputnya di sini bisa kita lihat bentuknya sinusoidal, dan tegangan outputnya di sini kita juga bisa lihat gelombang penuh ya, nggak kepotong-potong gitu kayak yang setengah gelombang. Ini karena kan dua-duanya siklusnya itu diterima gitu ketika gelombang positif dan gelombang negatif. Kayak gitu. Nah, ini rumus secara matematis, kita bisa hitung mencari VDC gelombang penuh. Rumusnya itu Vp sama dengan Vrms dikali akar 2. Untuk mencari VDC maka 2 dikali Vp per Pi. Nah, contoh kasusnya ini Vrms-nya 55 volt dan Vd-nya itu 0,7 karena dioda silikon. Maka kita bisa tahu jawabannya, kita cari Vp-nya dulu. Vp itu Vrms dikali akar 2, yaitu 55 dikali akar 2 sama dengan 77,78. VDC-nya itu jadinya 2 dikali Vp per Pi. 2 dikali 77,78 per 3,14. Hasilnya itu 49,54 volt. Kayak gitu. Nah, itu bentuk gelombangnya tuh. Semuanya full gelombangnya karena ada 4 dioda. Nah, yang berikutnya ini ada penyara gelombang penuh filter kapasitor. Sebenarnya masih sama aja cara kerjanya kayak gelombang penuh biasa, cuman bedanya di sini kan ada kapasitornya di seri dengan R beban. Makanya kalau kita lihat Vout-nya itu lebih rata. Sama aja kayak sebelumnya cara kerjanya, yaitu ketika A lebih positif daripada B, maka arus dari A mengalir lewat D1 masuk ke beban, lalu masuk ke D2, lalu masuk ke B atau di-ground-kan. Nah, ketika B-nya yang lebih positif daripada A, maka arus akan masuk lewat P4, masuk ke beban, lalu dari beban keluar masuk lagi ke D3 menuju ke A yang lebih negatif, kayak gitu. Nah, yang terakhir ini ada penyara gelombang penuh, transformator center tap atau CT. Jadi buat penyara gelombang penuh itu biasanya ada 2 macam. Ada yang pakai 4 dioda, itu disebutnya dioda jembatan. Ada yang pakai 2 dioda. Biasanya itu ada tambahan komponen berupa transformator center tap. Nah, transformator center tap ini di sini tuh ada di keluarannya itu ada 3 pin. Yang 2 pin fasa, yang tengah-tengah itu buat ground ke netral. Nah, yang fasa itu ada A sama B. Nah, ketika A lebih positif daripada B, maka arus akan mengalir lewat D1, masuk ke beban, lalu masuk ke pin tengah, yaitu ground. Nah, ketika B yang lebih positif dari A, maka arus akan mengalir lewat D2, masuk ke beban, lalu di-ground-kan. Itu bisa dilihat di tanda panah, ada tanda panahnya itu di gambarnya. Ketika lebih positif,
maka masuk ke beban, masuk ke D1, lalu masuk ke beban, lalu digroundkan. Itu panahnya warna biru. Nah, ketika B-nya yang lebih positif, maka dia arusnya akan masuk lewat D2, lalu masuk lagi ke beban. Itu tanda panahnya warna oranye. Nah, di sini kita bisa lihat gambar gelombangnya. Untuk inputannya masih sama, sinusoidal, AC, dan outputannya juga sama, jadi lebih rata, sama kayak yang sebelumnya yang dioda bridge. Cuman bedanya kalau pakai transformator CT ini, permasalahannya dia itu lebih mahal di transformator CT-nya, dan kalau yang pakai bridge itu lebih murah karena hanya menggunakan 4 dioda kayak gitu. Cuman lebih aman yang pakai yang CT sih, karena dia lebih ada transformatornya dan lebih rapi aja gitu. Oke, yang terakhir itu kesimpulan, yang keempat. Nah, adapun kesimpulan dari materi penyarah setengah gelombang dan penyarah gelombang penuh satu fase dapat disimpulkan sebagai berikut. Penyarah setengah gelombang memakai satu dioda dengan outputan yang masih mengandung banyak ripple. Sedangkan penyarah gelombang penuh ada yang memakai 2 dioda dan ada yang memakai 4 dioda dengan output sedikit ripple dikarenakan penyarah ini meloloskan gelombang penuh. Terus yang kedua, penyarah kapasitor. Penambahan kapasitor pada output digunakan untuk mengurangi ripple sehingga tegangan DC yang dihasilkan lebih halus. Lalu yang ketiga, semakin besar nilai kapasitor, terus R beban, dan frekuensi, maka tegangan output yang dihasilkan semakin halus atau semakin sedikit ripple. Lalu yang terakhir, yang keempat, semakin secara keseluruhan, penyarah gelombang penuh memiliki banyak keunggulan dibandingkan penyarah setengah gelombang dikarenakan penyarah tersebut memiliki kestabilan yang tinggi dan juga tegangan output yang lebih besar kayak gitu. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.